Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Baiklah, Insinyur Soekarno mengatakan, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan itu ya. Dalam melakukan perubahan. Oke, sekali lagi, maksudnya adalah betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Nah, pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Oke, jadi maksud dari beri aku 10 pemuda yaitu betapa dahsyatnya apa yang dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Karena pemuda itu harus memiliki keinginan yang sangat kuat, memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang digantungkan di bintang, lalu memiliki semangat yang terus berkobar ya. Nah, itulah salah satu dari sifat dari kepemudaan gitu ya, harus memiliki semangat yang sangat kuat, semangat yang sangat tinggi, lalu memiliki cita-cita gitu ya. Nah, pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan, masih ingat ya. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, yang disebut dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang rentan usianya berapa tahun? Ya, betul, adalah 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud atau yang disebut dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia di rentan usianya itu adalah rentang 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, kalian sebagai siswa kelas 8 berusia di antara 13 sampai dengan 14 tahun. Nah, belum dapat dinyatakan sebagai pemuda ya. Sekali lagi, kalian kan sekarang kelas 8. Nah, kelas 8 itu rata-rata usianya itu adalah 13 sampai 14 tahun. Jadi belum dapat dinyatakan sebagai pemuda. Tetapi nilai-nilai dari kepemudaan itu harus mulai diterapkan dari sekarang ya. Apa saja? Salah satunya adalah semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan diterapkan mulai dari sekarang ya. Karena nanti kalau sudah saatnya memasuki usia pemuda, berdasarkan undang-undang kan usia pemuda itu adalah di rentan 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi kalian sudah terbiasa untuk memiliki jiwa semangat, terus juga potensi, karakter, dan cita-cita itu ya, karena sudah dipupuk atau sudah dibiasakan dari mulai sekarang. Oke. Nah, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa para pemuda memiliki hal-hal sebagai berikut. Hal apa saja? Yang pertama adalah potensi. Nah, maksud dari potensi yaitu pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan ya. Nah, karena pemuda memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Jadi, seorang pemuda itu jangan berhenti untuk tetap selalu belajar dan berubah menjadi lebih baik gitu ya. Yang kedua adalah mereka memiliki tanggung jawab. Kalau yang pertama adalah memiliki potensi, yang kedua adalah memiliki tanggung jawab. Nah, maksud dari tanggung jawab itu adalah muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Nah, apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Nah, itulah hal yang kedua. Terus hal yang ketiga adalah memiliki hak.
Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban? Karena hak itu selalu beriringan dengan kewajiban. Ya, sekali lagi hak itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak yang dimiliki oleh pemuda pada terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, ya. Mereka memiliki sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Haknya itu apa? Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Nah, pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban, yaitu berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut haknya pribadinya. Jadi kewajiban pemuda pada tahun 1928 yaitu untuk memperjuangkan demi bangsa dan negara Indonesia gitu ya, daripada mereka menuntut haknya. Jadi haknya itu dikesampingkan terlebih dahulu, yaitu jadi mereka itu harus melaksanakan kewajiban dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang harus kita dahulukan itu apakah hak dulu atau kewajiban dulu? Ya, betul, jawabannya adalah kewajiban. Jadi sesuatu yang harus kita dahulukan itu adalah kewajiban, karena kita tidak akan memiliki hak atau tidak boleh menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban atau menuntaskan kewajiban. Oke, yang selanjutnya adalah hal-hal mereka memiliki karakter. Karakternya itu apa saja? Nah, pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki beberapa karakter, yaitu adalah karakter berani. Berani, tidak takut gitu ya, melawan penjajah karena mereka memperjuangkan kewajiban mereka gitu ya. Nah, selain berani, mereka yaitu menyukai tantangan, lalu kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Nah, karakter ini harus dipupuk oleh kalian, karena kalian sekarang masih di usia rentan 13 sampai dengan 14 tahun karena kelas 8. Nah, karakter-karakter ini harus sudah dipupuk dalam jiwa kalian, harus sudah diterapkan, harus sudah dipraktikkan gitu ya. Berani, terus menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Nah, yang selanjutnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, jadi aktualisasi dirinya itu bukan untuk kepentingan diri pribadi atau kepentingan golongan atau bahkan kepentingan daerah, melainkan kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah cita-cita. Nah, seorang pemuda harus memiliki cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang sangat besar. Cita-citalah yang akan melangkahkan seseorang meraih masa depan yang lebih